Hadi sama Cahaya bikin podcast, guys. Selamat datang di malam penganugerahan Chaos Film Movie Award. Bentar dulu. Selamat datang. Perhatikan celah per. Bukan. Selamat datang di malam penganugerahan. Salah. Selamat datang di malam Selamat datang di malam penganugerahan Chaos Film Movie Award. Pada malam ini, saudari saya, Iya, saudara Hadi. Saudara apa saudari? saudara-saudari, Ada apa nih? Kita mau ngomongin apa ini, saudara? kali ini kita akan membahas sesuatu yang serius, saudari saya. Kita tidak boleh tertawa hari ini. Sudah tertawa. Hari ini kita akan membahas kategori-kategori film-film yang akan kami bacakan secara komprehensif. Itu apa ya? Takut ada yang tidak mengerti. Kalau pakai bahasa Indonesia. Kami akan bacakan film-film terbaik menurut kategori-kategori yang kami pilih, dan kami juga sudah menilai berdasarkan riset yang sudah mendalam. Kita melakukan voting dengan secara sahih. Dengan cara yang paling disetujui oleh semua orang, Kita pilih secara musyawarah mufakat, yaitu dengan gunting batu kertas. Kita mulai dari nominasi pertama. Oke, langsung aja nih masuk nih. Kok jadi formal? Kok jadi gak formal? Oh iya. Emang gak bisa anak yang ngomong formal. Oke. Nominasi pertama. Adalah film tersedih. Nominasinya adalah Nominasi dari Cahaya, Muhabbaten 2000. nominasi dari Hadi, Kramer vs Kramer 1979. Dan pemenangnya adalah Chaos Pip Goes to Kramer vs Kramer. Alasannya jadi biasa lagi. Udah lah, kita udah gak bisa ngomong kayak gitu. Jadi Kramer vs Kramer tuh awal gue tonton nih ya. Awal gue tonton tuh emang agak terlambat ya, nggak mungkin gue nonton tahun 79, gue lahir aja 96. Lu agak tua sekarang, serem gue. Jadi ini film yang mainin Dustin Hoffman dan Meryl Streep waktu masih kencang kulitnya. Jadi Kramer vs Kramer mungkin lu dengernya kayak orang lagi berantem ya, padahal itu adalah Gue dengernya malah kayak enak gitu. Kramer Kayak versus Iya. Kramer. Jadi Jadi ada di otak gue. Kramer versus Kramer itu sebenarnya adalah sengketa antara ini suami istri yang cerai terus mau rebutin hak asuh anak. Jadi kayak Mr. Kramer dan Mrs. Kramer. Oh. Gitu. Jadi Jadi kisahnya tuh gimana seorang ibunya Meryl Streep di tengah-tengah perjalanan rumah tangganya dia kabur gitu aja, ninggalin suaminya yang sibuk kerja sama anaknya. Jadi sedihnya ada karena si bapaknya ini tuh baru kayak pertama kali dia ngerawat anak sendiri. Jadi dia harus jadi bapak jadi ibu. Jadi ini kisah tentang bapak dan ibu. Bapak dan anak. Bapak dan anak ya, Iya, sorry. bapak dan anak. Bapak dan anak. Karena Jadi ibunya cuma selingan doang. ibunya di bagian depan pergi terus di tengah-tengahnya ibunya balik minta hak asuh anak. Buat apa dia melakukan itu, Hadi? Ya harus nonton sendiri. Pokoknya itu sedihnya adalah saat lu ngeliat Dustin Hoffman gimana susahnya ngerawat anak sampai akhirnya di ending dia udah terbiasa ngerawat anak, udah biasa jaga anak, terus mau diambil anak sama mantan istrinya. Itu sedih sih. itu sedihnya. Kayak udah punya ikatan terus tiba-tiba disuruh putusin. Itu dia. Makanya alhasil Meryl Streep dan Dustin Hoffman mendapatkan Oscar mereka. Dustin Hoffman menang Best Actor, Meryl Streep menang Best Supporting Actress, dan filmnya menang Best Picture. Wow. Bukankah itu layak untuk ditonton dan menjadi juara di Chaos Pip? Itu dia. Walaupun- Walaupun Muhabbaten juga bikin gue sedih kok. Kayak gue nonton dari siang terus toto udah isya. Lu bayangin gue nangis dari siang sampai isya. Iya. Gue kurang sedih apa Muhabbaten, wah. Ingat sekolahnya Gurukul. Gurukul Gurunya Amitabh Bachchan. yang selalu menghadap pada matahari. Iya itu dia. Sama Syahrukh kan. Iya. Terus muridnya 3. Siapa tuh? Karan. Samir. Sama satu lagi siapa ya? Siapa? Yang berotot itu. Iya. Oh lupa. Ya Itu kalian dia. kalian harus nonton sih kalau belum. Terus anehnya adalah si Karan. Kenapa dia suka sama yang namanya Kiran? Mereka seperti kakak beradik Iya bukan? itu dia. Bukan seperti berpacaran. Itu dia. Lanjut ke kategori kedua. Kategori terseram. Nominasinya adalah Get Out 2017. The Exorcist. Tahun berapa bentar belum lihat. Oke. Oh, ini agak lama. 1973. Lama banget. Forbia 2008.
Pemenangnya adalah Ding, 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 ding. The Exorcist 1973. Alasannya karena dia muntahnya hijau aja. Anjir. Itu serem aja. Karena juga ini sih, apa namanya, efek-efek lawas dia sih, Iya. itu yang bikin seram. Karena untuk tahun segitu efek kayak gitu susah. Adegan lu muter badan, adegan apa sih yang Ada ngomong adegan yang paling disturbing buat gue adalah saat dia menusukin itu ke anunya. oh iya pakai salib ya. Heeh. Dan yang fun fact-nya adalah fun fact. Ini adalah film yang saking horornya banyak kru-kru juga RIP gara-gara film itu. Dan ada part yang dia kan dibawa ke rumah sakit terus ada dokter yang agak sadis gitu kan. Ternyata faktanya orang yang merani jadi dokter itu berapa tahun ke depan atau berapa bulan ke depan dia adalah pelaku pembunuhan sebenarnya di dunia nyata. Oh tidak, serius, itu Iya, serem sih. Separah itu. Dan Exorcist ini cukup apa ya, game changer di kalangan penonton-penonton Amerika sana, karena di Amerika sana mungkin sudah jauh dari agama. Jadi saat film ini keluar terus banyak permintaan eksorsis gitu di kalangan masyarakat. Oh my God. Terus banyak orang kerasukan juga di bioskop. Tiba-tiba langsung kerasukan ya saat itu. Nah, dan itu adalah momen saat di Amerika lu nonton bioskop, jadi saat lu beli tiket dikasih kantong muntah. Secara sepaket separah itu, makanya banyak kritikus film yang berharap film ini tuh diapresiasi lebih karena emang pendobrak film-film horor saat itu. Nominasi selanjutnya film terdisturbing. Nominasinya adalah Cannibal Holocaust 1980. Human Centipede 2 2011. Pemenangnya jatuh pada Human Centipede 2 2011. Alasannya saking seremnya saya tidak pernah nonton. Jadi guys, fun saya fact yang pernah nonton. fun fact adalah Hadit tidak bisa menonton film-film sadis. Tapi Human Centipede termasuk film yang gue rekomendasiin ke dia sebenarnya. Iya, betul. Tapi gue gak pernah nonton. Jadi gue riset ternyata itu serem. Makanya gue tumbalkan orang yang bisa nonton untuk nonton itu terus ngerangkum ke gue gitu. But turns out untuk sebagian orang pasti ini serem sih. Tapi buat gua kurang. Karena Kenapa harus pakai hitam putih? mungkin karena saking sadisnya dibolehin jadi hitam putih. Tapi ya pokoknya jadi tuh Human Centipede 2 ini. Centipede. Oh ya Centipede. Centipede. Apa gimana bacanya di? Human Centipede. Human Centipede 2 ini karena saking sadisnya dia tuh sampai dihitam putihin, gak ada warnanya. Jadi tuh ini kayak orang, dia tuh entah gila, entah emang punya kelainan mental. Jadi dia tuh benar-benar jadi dia tuh sadis banget. Jadi dia ngikutin dari Human Centipede yang pertama itu kan dokter tuh, which is dia punya background kedokteran. iya, background kedokteran untuk bedah-bedah lah ya. Kalau yang ini benar-benar orang awam buta sama sekali. Bayangin aja dia pakai palu, pakai bukan alat kedokteran. Emang sadisnya di mana sih? Emang orang-orangnya diapain? Orang-orangnya dijajarin, di absen. Iya, dijajarin di absen, dijajarin buat dijadiin centipede. Jadi orang satu, misalnya orang pertama, terus orang di belakangnya mulutnya disatuin ke Sama bagian pantatnya. bagian anusnya. Iya, bagian anusnya. Jadi mereka saling, jadi kalau mau makan tuh ya dari situ. Gitu. Itu serem. So scary. Itu serem menurut gue karena ada bagian serem yang kayak sadis-sadis terus mati ya udah gitu. Gue mikirnya mereka masih hidup loh. Saat kejadian itu mereka masih hidup. Dan sadisnya juga di film Human Centipede 2 tuh karena nggak ada latar belakang kedokteran, dia tuh nggak ngejahit kan, ada yang di staples. Iya, benar-benar gak ada hati nuraninya sekali guys. Itu dia. Mungkin buat kamu yang terbiasa aja silahkan dicek it out. Itu cocok untuk orang-orang yang suka trailer sih. Iya. Cocok sekali. Gitu. Pokoknya kalau nggak salah ada banyak film yang mentransformasi orang jadi hewan. Salah satu yang terkenal tuh Human Centipede. Setelah itu ada Tas, lu tau Tas nggak? Itu ngerubah jadi anjing laut. Oh nggak tahu gue. Cuma Itu nggak ngubah orang. ngerubah orang jadi anjing Itu laut. trailer juga. Trailer juga. Oke, gue harus nonton. Ngerubah jadi anjing laut. Nominasi selanjutnya. Nominasi terkocak. Nominasinya adalah Deadpool. The Grand Budapest Hotel. Ding Ding, ding ding. ding, ding. Pemenangnya jatuh kepada Deadpool. Ini film terkenal sih emang. Ya pasti kalian tahu lah betapa kocaknya dia. Sebuah film superhero sadis tapi dibikin kocak.
Seru Gimana nggak tuh? Seperti mentertawakan kesakitan orang. Iya, menertawakan apa kehidupan ini begitu pahit, tapi kita harus tetap tertawa guys. Deadpool yang mana sih yang lucu, paling lucu? Yang pertama deh. Ini juga Bahkan anak-anak boleh kok nonton di bioskop, lu bayangin. seharusnya tidak, seharusnya tidak tapi ada. Oh gitu. Tapi Dan- ini bagus. Dan Deadpool juga ini tahu kayak apa ya memblow up lagi si Ryan Reynolds setelah dia gagal Iya. menjadi superhero Iya, di benar-benar. DC. Apalagi di yang Deadpool pertama ya. Iya. Ada scene di mana dia terus membunuh. Deadpool di masa lalu. Jadi Bye-bye. waktu itu awal debut Ryan Reynolds emang di superhero pertamanya di Marvel dulu kan. Dia di X-Men Origin of Wolverine. Wolverine. Dia jadi Deadpool juga. Cuma Deadpool yang rada sebal. Kayak dijahit-jahit kan mulutnya. Iya. Abis itu dia pindah ke DC jadi Green Lantern. Padahal Green Lantern adalah superhero yang namanya besar. Dia kan sejajar sama Superman. Cuma kok agak latex sekali itu kostumnya. Ya kan? Dan ceritanya remeh-temeh. Udah nonton belum sih lo? Oh nggak, belum, gue malah nggak Itu- tahu lo Green Lantern. Itu receh banget Green Lantern. Dan di endingnya ada post credit cuma nggak berlanjut sampai sekarang karena nggak laku filmnya. Pas balik ke Deadpool berhasil loh. Hebat, langsung booming parah gak sih? Tapi emang itu kayak gebrakan banget gak sih? Kayak sadis tapi kocak. Tapi It was so brilliant. sebelum Deadpool tayang di film, gue udah yakin bakal sukses sih. Soalnya di Marvel pun dia termasuk karakter komik yang paling laku. Yang paling penting dari Deadpool dan paling ikonik dari Deadpool tuh dia udah dobrak pintu keempat. Jadi kalau di drama teater ada pintu 1 sampai 3 itu 1 tuh yang di belakang lu kalau lagi drama. Terus 2 sama 3 tuh kanan kiri. Nah kalau 4 itu pintu yang berhadapan sama audiens. Makanya Deadpool tuh dobrak pintu keempat karena dia bisa interaksi sama audiens. Iya benar. Itu kerennya. Oh iya itu juga sih. Nominasi selanjutnya. Selanjutnya Nominasi terpusing. Nominasinya adalah Interstellar 2014. Cloud Atlas 2012. Pemenangnya jatuh kepada Interstellar 2014. Ini kayak lagi wisuda, Wak. Apa? Moonlight bukan La La Land? Jadi ini film udah lumayan lama ya, 2014. Tapi ini seperti biasa ya Christopher Nolan. Iya. Gebrakan filmnya tuh emang bagus. Jadi ini tuh gue saking pusingnya jadi nggak tahu mau Iya. jelasin apa. Tapi Terpusing kan? Sampai iya, pusing namanya jelasin. juga pusing. Gimana ya, dia tuh ceritanya tentang luar angkasa tapi kayak ada dimensi lain gak sih? Iya gak sih? Yang kayak terus jadi ada adegan di mana dia ada di balik lemari Lemari anak buku. kecilnya. Iya, itu gue sampai sekarang masih nggak ngerti sih. Sepusing itu loh. Sepusing itu, tapi ini rekomendasi untuk ditonton kalau kalian pengen mikir. Yang akhirnya dia ketemu anaknya lebih tua dari dia. Iya, it's so weird tapi bagus filmnya. Ada fun fact dari Interstellar. Ada adegan terakhir kan yang ada kayak ladang jagung. Iya. Itu adalah ladang jagung yang dibeli langsung oleh Christopher Nolan. Wah, dia kaya bukan? Iya, yang pasca filmnya selesai, ladang jagungnya dijual setelah panen. Ya ampun. Gitu. Dan fun fact juga Christopher Nolan tuh adalah yang bagus dari dia adalah dia selalu total bikin film. Misalnya kalau ada adegan ledakan, itu beneran ledakan sebenarnya. Walaupun ya nggak ledakan pakai senjata api, biasanya pakai senjata angin. Tapi ledakan beneran, jadi dia minim CGI. Misalnya kayak adegan yang apa sih yang mimpi Interception ya? Inception. Iya, ada adegan yang dia naik ke apa sih? Lorong terus dia ke atap, itu beneran lorongnya tuh yang diputer, bukan CGI. Terus misalnya kayak Batman series tuh yang Batman Begins, itu semua adegan ledakannya beneran ledakan. Yang adegan apa sih rumah sakit ledakan itu beneran diledakin. Wow. Itu beneran. Dan yang paling keren adalah semua filmnya Christopher Nolan ramah sensor. Jadi nggak ada yang Nggak ada yang disensor. sensor. Film-film dia jadi masuk di Indonesia santuy, lu bisa nonton kayak Iya, hampir iya. 100%. Kayak gitu. Itu kerennya. Keren. Jadi siapa bilang kalau film-film yang laku di pasar adalah film-film yang kayak sensor, Yang terbuka. yang terbuka, yang penuh adegan mesra, ternyata tidak. Yang penuh dengan darah-darah. Kategori selanjutnya, film terplot twist. Nominasinya adalah Who Am I? No System is Safe 2014. The Invisible Guest. The Invisible Guest 2016. Dan pemenangnya adalah The Invisible Guest 2016.
Oh, kalau ini gue nggak bisa bantu soalnya gue belum nonton. Oh really? Iya. Lo harus nonton sih. Kalau Invisible Guest tuh dia tuh aslinya film Spain gitu. Jadi kalau nonton dia pakai bahasa Spanyol. Oh, itu kalau ini film Jerman. Oh iya. Iya, kalau gue Jerman. Berarti emang yang suka bikin plot twist tuh Orang luar. orang-orang Ini ya. bukan bukan yang Inggris. mainstream. Bukan Inggris. Bukan garis mainstream. Judul aslinya tuh Contratiempo. Masya Allah. Terus Contratiempo. Tahu dah tuh apaan tuh? ceritanya emang gimana sih, Kak? Ceritanya tuh jadi ada sepasang kekasih. Mereka tuh gue spoiler banget dong. Pokoknya ada sepasang kekasih, mereka tuh kayak bunuh orang. Nabrak nggak sengaja. Terus? Anak kecil. Terus enggak anak kecil sih, anak muda gitu. Terus mereka ngebuang itu. Dibuang tapi ketahuan. Dan mereka masuk ke ranah hukum. Nah disitulah terjadi plot twist itu yang kamu kira adalah yaitu ini kisahnya tuh kayak maju mundur gitu loh. Apa sih namanya kalau Campuran. plot gitu ya? Plot campuran. Iya, plot campuran gitu. Nanti pokoknya kalian harus tonton. Pokoknya ini aku nggak mau spoiler karena ini bagus Itu banget. dia. Aduh mau spoiler tapi gimana ya? Pokoknya nanti di akhirnya kalian nggak bakal nyangka tentang yang terjadi sama suami istri ini ntar. Sebenarnya banyak juga film-film plot twist. Makanya dari semua genre film sejujurnya gue suka yang plot twist. Iya sih ya. Karena gue ingin menonton film tuh ada yang bisa diasah gitu otak gue. Walaupun kadang kok kayak WTF moment pas di ending kayak Iya. aduh kemana gue berpikir Gue kemana ini. bener-bener kayak apa namanya? Gue merasa tertipu banget sih nonton ini. Kayak even my boyfriend loves it. Kayak dia tuh kan sukanya tuh padahal receh ya filmnya. Kayak film-film action biasa. Oh gitu. Terus pas ini tuh langsung suka. Ini tuh emang bagus banget. Kalian harus nonton sih The Invisible Guest ya guys. Itu harus ditonton. Itu film yang bisa gue tonton nggak? Bisa. Bisa. Oke. Ini nggak ada. Ini cuma nggak ada dengan aneh-aneh kok. Oh, oke. Bisa. Oke, kategori selanjutnya animasi terbaik. Nominasinya adalah Moana. Zootopia. Jeng, Jeng. jeng, pemenangnya. Siapapun yang menang Disney aman. Aman. Sedih. Pemenangnya adalah Moana. Masa langsung OTW nyanyi gak sih lo? Kenapa nih bagusnya Moana? Karena gue sudah menonton ini lebih dari 10 kali guys. Nggak cuma 10 kali. Setiap buka laptop terus bingung mau nonton apa. Moana lah targetnya. Karena dia emang karena dia tuh sangat ringan. Terus apa ya Disney ya eye catching, the best. Dan yang terbaik adalah Moana mendobrak standar kecantikan wanita. Benar. Adalah tidak perlu putih-putih. Iya, cantik tidak perlu putih, tidak perlu skinny, Ya. tidak perlu rambut lurus, tidak perlu bibir tebal, gitu, tidak perlu mancung. Wah, she's the best lah. Makanya itu masuk ke dalam nominasi aku dan ternyata dia menang dari dalam gunting batu kertas. Mungkin ada yang pengen bahas Zootopia, tapi gue tidak diizinkan. Tapi Zootopia emang juga bagus sih. Iyalah, plot twist juga endingnya. Iya benar. Iya, untuk film kartun jarang ada yang plot twist. Terus Pokoknya semua film yang kita rekomendasiin ini tuh patut ditonton tahu guys. terbaik bagi kita. Oke. Kategori selanjutnya Terbaik tapi underrated. terbaik tapi underrated itu maksudnya gimana ya? Menurut kita terbaik di satu tempat atau menurut kita terbaik tapi kurang Diapresiasi banyak diapresiasi. orang. Kurang appreciation. Entah diapresiasi banyak orang atau tidak diapresiasi besar di negara kita sendiri gitu. Nominasinya adalah House of Wax 2015. apa nggak kedengeran? House of Wax 2015. 2005. Lu salah kan gue. Kalau gue Three Billboard Outside Ebbing, Missouri. Panjang nggak tuh? 2017. Pemenangnya jatuh kepada House of Wax. Bisa-bisanya ini padahal udah masuk Golden Globe tapi gue masih kalah. Dia menang Golden Globe juga masih kalah. Gara-gara gunting batu kertas ini. tapi gue ngerasa semua yang gue denger dari dulu banyak yang gue belum tahu deh. Oh gitu. Nggak mungkin ada yang udah lu nonton cuma lu lupa. Oh iya mungkin sih. Kayak gitu.
Makanya kadang Muhabbatin aja kayaknya gue yang juga paham. Iya. Padahal lu yang nonton. Pas Opwex yang ngasih tahu judulnya gue. Iya. Yang nonton BTW dulu. gitu. Apa? Gue tahu judulnya. Wax. Iya. Wax. Wax. Jadi kalau soal Wax itu cerita dulu. Gue nonton itu waktu kita masih kecil, kita menonton itu. Jadi sejak dahulu kala gue sudah dinurture untuk nonton hal-hal yang sadis ya guys. Jadi House of Wax itu tentang jadi orang-orang, jadi mereka tuh kayak lagi liburan. If I'm not mistaken, ya mereka lagi liburan, terus tiba-tiba mobilnya mogok, terus habis itu mereka diantar ke sama satu orang untuk ke kota yang sepi banget buat ngisi bensin. Terus tiba-tiba, pokoknya itu jadi mereka nanti dijadiin lilin. Di patung lilin. Dijadiin patung lilin. Terus nanti ada adegan rumah terbakar, terus kulit mereka terkelopek-kelopek yang menjadi lilin. Bukankah itu bagus? Itu film pokoknya dalamnya ada Paris Hilton. Itu. Kenal kan Paris Hilton? Paris Hilton main film. Udah nonton belum lo? Selain dia kaya dan jadi DJ, dia main Dia film. film loh, jangan salah. Jadi, Filmnya film-film ini lagi. Apa namanya? Sadis-sadis. Iya, bentar, Paris Hilton cantik, blonde, terus agak-agak bici, kayaknya mati duluan ya. Kok kamu tahu? Kayaknya emang standar film horor di luar begitu tau. Iya sih, pasti kayak yang apa ya? Gue pernah nonton, gue lupa judulnya apa, tapi kayaknya mungkin lo pernah nonton kali. Kayak persembahan gitu, ujung-ujungnya pasti yang perawan yang menang. Maksudnya yang Islam. Islam. Cabin in the Wood. Iya. Yang nonton lo apa gua? Gue nonton. Iya, Cabin in the Wood. Cabin in the Wood. Endingnya hancur kan semua? Lanjut. Ikan cucuk. Kategori selanjutnya terbaik tapi kata orang enggak. Gua aja berarti yang menang ya. Lo aja yang menang lo. Nominasinya adalah Ding. Human Centipede. Birdman, The Unexpected Virtue of Ignorance 2014. Pemenangnya jatuh kepada Birdman, harusnya Human Centipede. tapi dipaksakan karena udah dibahas. Lanjut. Jadi Birdman ini kenapa bagus? Banyak orang yang salah paham Birdman dikiranya film superhero. Gue juga pertama kali mengira itu superhero. Padahal ini adalah film tentang drama di mana di dalamnya ada Michael Keaton dan Emma Stone. Dalamnya ada Emma Stone. Jadi kisahnya tentang orang yang pernah sukses di masa lalu di era-era Broadway. Enggak era-era Broadway sih, era zaman sekarang cuma di Broadway. Jadi dia di masa lalu sukses saat dia meranin Birdman. Nah, di masa depan kan dia harus bikin Broadway baru. Cuma dia selalu dihantui sama masa lalu dia kesuksesan Birdman. Jadi Birdman tuh kayak hantu gitu loh. Lu harusnya di Birdman lagi biar lu sukses. Tapi orang itu kayak nggak mau, gue harus sukses dengan cara gue sendiri, nggak mau dihantuin itu. Jadi yang terbaik dari film ini, emang lu kalau nonton pasti pusing karena alurnya lambat banget. Bahkan teman gue aja. Gue benci banget tuh. Bahkan teman gue aja nanya, lu kenapa suka film ini gitu? Ya awalnya gue pusing, abis gue pusing gue nonton lagi. Karena gue masih pusing, terus gue nonton lagi. Pusingnya bukan karena pusing, karena lambat aja. Iya. Lambat aja. Ya karena dia udah berhasil bikin gue nonton berkali-kali, ya gue anggap itu bagus. Terus gue suka. Dan yang kerennya adalah film ini menang Best Picture loh. Itu bagus karena menurut gue ini loh pengambilan gambarnya. Jadi dia dari lu awal nonton sampai akhir nonton itu kameranya nggak putus, nggak ada adegan kayak klik ganti orang. Enggak, itu ngikutin lu mau ke lantai 2, kameranya ngikutin ke lantai 2. Iya, kalau pengen sih. ganti hari, lu ke arahin langitnya berubah jadi malam atau siang, baru turun lagi ke apartemennya. Kayaknya ada nggak sih yang kayak gitu? Kayaknya itu doang ya film yang kayak gitu. Untuk durasi sepanjang itu yang paling lama sih dari awal sampai akhir. Cuma bagian endingnya tiba-tiba ya ilah tidak ada yang sempurna ternyata. Tadi ya pokoknya kalau ada yang masih nggak paham filmnya cerita tentang apa, kita diskusi bareng deh. Kategori selanjutnya. Wah ini nih yang pasti kalian bisa lah dikejar tahun ini. Iya itu dia. Karena masih fresh. Ini masih fresh 2019 only. Yep. Kategori terbaik tahun ini. Nominasinya adalah Maleficent. Joker. Dan pemenangnya jatuh kepada Joker 2019. Yeay. Alasannya Tapi karena gue masih suka Maleficent. gue juga suka Maleficent kok. Semua bagus kok. Film-film 2009 semuanya bagus. Ada eskalasi yang jadi bagus banget semuanya. Tapi untuk Joker, jadi ya lu jangan berharap Joker nanti, wow, Suicide Squad, Harley Quinn bakal ketemu Joker yang ini. Tidak. Ini berbeda jauh. Jangan berharap. Jadi ini Joker film yang sangat amat mandiri dan sendiri. Dan ini bukan film action. Bukan.
Ada actionnya dikit banget. Jangan berharap, pasti mereka mikirnya kayak Joker Iya. tembak-tembakan banget kan tuh. Ini film psychological thriller. Cang cang cang. Jadi mengisahkan, ini sebenarnya emang gue pikir juga emang nggak bakal gabung ke Batman, nggak bakal gabung ke DC, soalnya yang jadi Jokernya aja kalau based on komik bukan itu sebenarnya orangnya gitu. Tapi ini bagus karena bagaimana peran Joker dimainkan dengan Begitu apik ya. ya dengan apik, tapi tidak dibayang-bayangin sama Joker yang si Heath Ledger, karena yang Joker Heath Ledger tuh melekat banget di masyarakat. Jadi orang yang meranin Joker tuh selalu dibanding-bandingin. Nah untuk Joker yang sekarang ini dia bagus, cuma bisa dibilang nggak bisa di-compare soalnya emang beda. Jadi Joker dengan ranahnya sendiri. Seperti kita lihat Jared Leto kan, Jokernya jadi Joker yang Iya, perlente, yang Joker kaya. tuh jadi banyak ininya ya versinya. Nah kalau Joker yang ini, Joker yang dilihat dari sisi sebelum dia jadi Joker dan gimana mental orang tuh bisa ngebentuk orang jadi orang lain. Walaupun gue pikir Joker ini, kamu yakin Joker ini beneran terjadi? Kamu yakin itu bukan hayalan si orang itu saja? Iya bener. Kamu yakin kan dia endingnya di rumah sakit? Kamu yakin semua itu terjadi? Betul. Itu aja sih aku mah. Kalian harus siapkan otak untuk berpikir. Nanti soalnya banyak hal-hal yang bikin kalian bingung nanti. Sama ini sih. Kesalahan gue adalah waktu itu adalah gue nonton malam-malam Pas lagi capek. Itu kesalahan besar gue. Itu dia. Jadi nggak kelihatan. Jadi apa ya? Jadi nggak nikmatin. Makanya kalian harus siapin otak kalian. Atau misalnya untuk orang kayak gue yang nggak bisa ngelihat adegan kekerasan karena bisa ngap, Joker ini termasuk yang mudah diprediksi kok adegan kekerasannya, jadi lu bisa ancang-ancang gitu loh. Gitu. Dan ending terbaik yang pernah gue tonton dari film-film villain. Dan Endingnya setelah post credit atau tidak sih? Tidak kan? dia nggak ada post credit. Iya, ending doang kan? Ending doang. Pokoknya ini terbaik karena dari semua karakter DC sejak gue kecil dan piyak, gue sukanya Joker. Apa itu superhero? Gue sukanya Joker. Dia sukanya villain, dia pengen jadi penjahat lucu. Iya, soalnya dia pintar tapi tidak mau terlihat pintar, maunya terlihat gila. Itu yang kerennya dari gue kecil. Makanya tuh terpampang di kamar gue foto Joker macam berhala. Anjing berhala. Tuh kasar kan gue. Lu mau bahas Maleficent gak nih? Enggak usah, kalian kan gue nggak menang. Oke. Tapi sedikit aja ya, gue kasih tahu Maleficent itu kerennya karena dari cerita dan pengambilan gambarnya seperti biasa Disney. Kamu terbaik. Halus banget. Terus ada di situ Angelina Jolie super cantik sekali. Si makhluk yang tidak pernah tua. Dia cantik banget guys. Pokoknya kalian harus nonton. Udah titik. Iya, dari zaman Angelina Jolie adopsi anak yang masih kecil sampai sekarang anaknya masuk kuliah di Angelina Jolie tetap begitu. Gitu-gitu aja mukanya. Dan jangan lupa nonton Angelina Jolie di Marvel tahun depan di Eternals. Nominasi tertinggi. Ini adalah epicnya di Cosplay Awards sepanjang Film masa. terbaik sepanjang masa. Jatuh kepada. Nominasinya adalah Tidak ada, hanya satu. hanya satu karena waktu kita ngasih nominasi tanpa diduga ternyata nominasi kita sama. Yeay. Dan Entah ternyata antara kita minim kreativitas atau memang film ini layak untuk dianggap sebagai film terbaik sepanjang masa dan pemenangnya jatuh kepada siapa Hadi? The Shawshank Redemption. Kenapa bisa menang, saya? Dari lu dulu deh. Soalnya gue mau bahas banyak tentang ini. Coba lu dulu. Kenapa ya gue suka alurnya, terus itu termasuk plot twist nggak sih dia tuh? Menurut gue sih plot twist karena gue nggak nyangka. Menurut gue sih gue nggak nyangka juga sih, cuma karena gue nonton film ini saat gue udah tau alur gimana, jadi nggak seterkejut lu mungkin. Lu kan lebih dulu nontonnya. Iya, gue nggak nyangka itu dia punya ending yang ternyata terus walaupun filmnya panjang tapi padat. Iya. Panjang tapi padat. Tapi nggak bertele-tele. Iya, dan nggak bertele-tele. Kayak you've got the message gitu. Walaupun terus lo nggak bakalan bosan nontonnya. Itu sih yang bikin gue kayak terus udah gue dapat plot twistnya, terus filmnya panjang tapi nggak bertele-tele. Dan pesan moralnya itu. Iya, pesan moralnya juga banyak. Gue jadi ini film sangat bagus. Awalnya gue underestimate nih, asal kalian tahu ya, gue underestimate karena dia tuh kayak filmnya lama gitu, kayak gue udah aduh ini pasti ngebosenin banget. Ternyata tidak guys,
tipikal milenial suka entertainment film yang durasinya panjang dan tahunnya jadul. Iya benar, tapi ternyata ini bagus banget. Sebagus itu. Sebagus itu sampai aku bisa masukin ini ke nominasi dan ternyata kita sama. Kalau lu kenapa di? Kalau gue sebenarnya gue agak terlambat nonton Shawshank Redemption, atau mungkin gue pernah nonton waktu kecil, tapi gue rasa sih enggak sih, karena dari kecil tidak seedukasi itu gue tentang film-film. Dia bagusnya karena intinya ya dari awal gue nonton emang dibikin rumit gitu kan alurnya, dibikin rumit. Terus gue nonton yang pesan moralnya selalu dapat. Dan by the way ini dia tuh ceritanya emang bahas si Andy Dufresne, cuma based on sudut pandang si Red, si Tuhan, Iya. si Tuhan di film-film biasanya tuh jadi Tuhan, di situ jadi Red, dia di penjara. Siapa sih? Si Morgan Freeman. Morgan Freeman. Sebelum dia jadi Tuhan dia pernah di penjara loh. Wow. Nah di situ dia dapat banget kan kisahnya. Terus gue malah tersentuh di adegan ininya loh, teman-teman yang di sekitar dia, teman sekitar dia yang gimana lu sudah terlembagaisasi, saking lu udah nyamannya di penjara, ternyata pas lu keluar penjara malah lu nggak nyaman. Kan, pesan moral dapat banget kan. Terkadang kalau terkekang tapi hidup lu terjamin, lu ketemu teman-teman, itu malah lebih menyenangkan loh. Itu yang sedih banget gak sih yang bapak tua itu? Oh si Brock. Ya, terus malah dia malah bunuh diri. Udah keluar dari penjara. Tapi- Coba itu ini tuh kayak apa ya? Kisahnya tuh ada senangnya, ada sedihnya. Jadi lu tuh dapat semua, guys. Dan karena durasinya panjang, jadi kayak setiap karakter tuh punya porsi yang bikin lu Iya. menyentuh banget kan. Bahkan karakter yang baru masuk di tengah-tengah, yang anak mau lulus SMA itu loh. Iya, yang diajarin belajar. Itu Ternyata itu punya rahasia penting yang bisa itu membebaskan, ngena banget. Itu ngena banget. yang bisa membebaskan ini si Andrew Dufresne ya. Tiba-tiba ya Tonton saja sendiri. opsir itu kurang ajar. Tonton saja sendiri. Pokoknya ini kalian nggak bakal nyesel kalau nonton ini. Kalau kalian belum nonton, kalian nggak bakal nyesel sama sekali sih. Tapi emang untuk gue pun termasuk orang yang suka nonton, tapi gue agak sebel selalu durasinya panjang. Jadi triknya biasanya adalah gue rapel, gue pisah 1,5 jam pertama, 1,5 jam selanjutnya. Atau ini cara terbaru gue akhir-akhirnya saat gue nonton film, entah mau diikutin apa enggak, speednya gue cepetin jadi 2 kali lipat. Iya sih benar. Iya, itu yang gue lakukan. Karena ada kebanyakan film yang sebenarnya intinya cuma gitu aja. Pas lu pas nonton, udah intinya gue dapet kayak gitu aja, tapi terbuang ternyata banyak waktu gue. Jadi triknya tuh speednya gue cepetin 2 kali lipat. Itu adalah seperti saat gue menonton Midsommar. Gak. Dulu Oke. cepetin Midsommar. Iya. Lu nonton yang versi ininya full deh, Blu-ray-nya. Oh, mau dibahas dikit nggak Midsommar? Jangan ditonton guys. Kayak lu kalau mau nonton itu lu tonton aja yang pertamanya sama yang akhirnya. Kayak 20 menit akhir sama 20 menit 10 menit awal. Nah, Oh, tengah-tengahnya tidak berguna, kamu tahu. Oh, padahal gue pikir itu bakal horor yang mendobrak sinematografi dengan Iya, sebenarnya iya. Tapi untuk gue yang nggak suka nonton film dengan durasi panjang dan lambat, itu annoying banget. Tapi bagus dengan dia menciptakan suasana horor, tapi nggak perlu dengan gelap, something kan. dengan bunga-bunga. Iya, malah dengan agak-agak bunga-bunga. Ternyata bohemian, itu bisa. boho-boho Iya, gitu. ternyata itu bisa seserem itu. Ah, Tapi masalahnya buat nggak tahu sih, mungkin kalau kalian suka sama film yang alurnya lambat, it's for you. Dan kalau buat gue nggak bisa. Gue lebih suka yang kalau nonton thriller itu yang durasinya tuh kayak yang thriller tuh ada di setiap adegan gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang orangnya kayak aku, mendingan nonton di awal dan di akhirnya. gitu. Udah kali ya, mau disimpulin nggak nih? Emang punya kesimpulan sebuah Jadi faedahnya nominasi ini? award ini faedahnya apa? Faedahnya adalah memberitahu kalian tentang film-film yang harus ditonton gitu Tuh, guys. gitu aja. Walaupun mereka tidak mendapatkan plakat dari Kita? plakat dari Chaos Pip, tidak apa-apa. Dan meskipun mereka mereka- dapat exposure. Meskipun mereka menang, tidak ada
dampaknya bagi kasta mereka dan derajat mereka tidak ada. Walaupun exposure-nya cuma sedikit, tapi tetap exposure. Iya, Tidak siapa tahu apa-apa. abis denger ini ada yang nonton, kita bantu. Mungkin walaupun mereka juga nggak dapat penghasilan apa-apa. udah lama ya. Daruh. Para chaospep menunggu di Apa? kesimpulan yang informatif, yang edukatif. Oh. Ada yang juga yang nanya paling kenapa sih bahas kayak gini? Emang kalian apa genre filmnya sama banget atau beda banget sih gitu? Sejujurnya beda banget. Beda banget kan tadi udah aku bilang Hadi itu adalah orang yang tidak bisa sadis. Sedangkan aku dari kecil sudah menonton yang sadis-sadis. Jadi ya. Dan saya tidak bisa menonton yang alurnya lambat dan bertele-tele. Sementara gue suka film yang mikir keras. Betul. Kayak gitu. Jadi kita saling melengkapi. Tapi kadang juga saya ngerekomendasi gue film-film rumit yang gak pernah gue tonton gitu. Shawshank Redemption aja dia nonton duluan. Itu bagus guys. Dan gue juga Sekali lagi. dan gue juga suka ngasih tau film-film yang trailer yang nggak bisa gue sanggup gue tonton, gue serahkan ke dia gitu. Gue berikan hal bagus ke expertnya. Itu kayak gue lebih suka kayak Saw. Kalian tahu kan betapa intensnya itu. Sampai gue pernah nonton itu pas abis makan pizza. Lu bayangin. Wah, Lu bayangin nonton Saw abis makan pizza. gue juga nonton Saw di mana? Trans TV. Udah kagak ada dengan sadis-sadis ya. Gue nonton apa? Final Destination di mana? Trans TV. Ya ampun, Tahu-tahu ya, udah Final mati Destination. aja orang-orangnya, tidak ada penyebabnya matinya kenapa. Jadi Terima orang juga kasih. bingung ya. Kayak udah mati. Gitu guys. Gitu aja. Selamat menonton. Haruskah aku bernyanyi? Harus buat closing. Hamko hamisi curalo. Ada tuh. Hamko hamisi Coba. curalo. Bentar. Kan mereka pakai hidung gak sih? Anil kasih. Bentar. Untuk menutup podcast ini, kita akan beri kategori baru. Best Soundtrack of the Year. Nominasinya adalah Hamko Hamisi Curalo aja. Gak ada nominasi. Dan ini dia lagunya. Hamko hamisi curalo. Pakai suara hidung dong. Dilme kasih ham curalo. Udah, saya enak-enaknya.